Carlo Ancelotti mulai ketar-ketir seiring hasil buruk yang menimpa Real Madrid yang dengan mudahnya menderita kekalahan. Tren negatif masih menaungi Real Madrid dalam perjalanannya di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Usai dihajar telak 0-4 Barcelona dalam laga El Clasico, Real Madrid kembali menelan kekalahan. Kali ini gantian AC Milan yang membuat luka El Real semakin menganga dalam matchday keempat Liga Champions. Santiago Bernabeu sekali lagi menjadi saksi bisu kekalahan Madrid, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024 dini hari WIB. Dalam laga kontra AC Milan, Madrid sudah lebih dulu tertinggal 0-1 lewat gol Malik Thiaw pada menit ke-12. Asa sempat muncul ketika sepakan penalti Vinicius Junior mampu menyamakan skor 1-1. Akan tetapi, paruh pertama AC Milan berhasil comeback dan kembali unggul 2-1 pada menit ke-39. Kali ini gantian ex-bomber Madrid, Alvaro Morata, yang menjebol gawang Andre Lunin. Keunggulan 2-1 Rossoneri atas tuan rumah tetap terjaga hingga turun minum. Di babak kedua, kendati Madrid unggul dalam penguasaan bola, gol tambahan malah diciptakan oleh tamunya. Gelandang keturunan Indonesia, Tijani Reijnders, melengkapi penderitaan Madrid lewat gol pada menit ke-73. Lesakannya membuat AC Milan mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Bagi El Real, kekalahan tersebut membuat perjalanan mereka mempertahankan gelar Liga Champions semakin berat, apalagi dengan format baru, mereka tercatat hanya memenangi 50% laga di fase Liga. Ini menjadi kekalahan kedua dari 4 laga yang sudah dijalaninya. Berbicara pasca laga, pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, mengakui jika dirinya mulai khawatir dengan kondisi skuad miliknya. Kekalahan back-to-back yang diderita Jude Bellingham DKK, membuktikan Madrid sedang tidak dalam kondisi yang bagus. Kami harus khawatir karena dalam beberapa pertandingan terakhir tim tidak dalam kondisi yang baik, ucap Ancelotti, dikutip bolasport.com dari Diario AS. Kami tampil kurang solid, hanya saja kami tidak bertahan dengan baik, dan tim tidak kompak. Kami harus lebih kompak dan lebih teratur, tutur juru taktik asal Italia tersebut menambahkan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami Real Madrid perlu segera diperbaiki. Kondisi internal tim diyakini tengah tidak baik-baik saja menyusul aksi boikot terhadap seremoni Ballon d'Or 2024. Di samping itu belum lama ini beberapa media menyebutkan performa Kylian Mbappe juga memengaruhi permainan tim. Persiapan Real Madrid juga sedikit terganggu akhir-akhir ini terlebih bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Spanyol membatalkan pertandingan kompetisi domestik. Pacar Federico Valverde, Nina Bonino, mengamuk usai Real Madrid kalah dari AC Milan. Kylian Mbappe dan Carlo Ancelotti menjadi sasaran kemarahannya. Hasil negatif kembali dituai raksasa Liga Spanyol, Real Madrid. Usai menelan kekalahan dari Barcelona di Liga Spanyol, gantian AC Milan yang memberikan luka bagi Real Madrid. Pada matchday keempat Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, El Real dipaksa menyerah 1-3 oleh AC Milan di Santiago Bernabeu, Selasa tanggal 5 November tahun 2024 atau Rabu dini hari WIB. 3 gol yang bersarang di gawang Andre Lunin masing-masing dihasilkan oleh Malik Thiaw, menit ke-12 Alvaro Morata 39, dan Tijani Reijnders 73. Sementara El Real hanya bisa membalas 1 gol via penalti Vinicius Junior 23. Ini menjadi kekalahan yang mengejutkan bagi Carlo Ancelotti mengingat mereka kembali mengalami kekalahan back-to-back di kandang sendiri. Padahal rekor kandang mereka terbilang impresif musim ini sebelum digempur oleh Barcelona dan AC Milan. Hal ini jelas menjadi kekecewaan tersendiri bagi para pendukung setia Madrid. Kekecewaan juga dimunculkan oleh pasangan dari pemain Madrid, Federico Valverde. Pacar dari Federico Valverde, Nina Bonino, menjadi salah satu sosok yang bersuara terkait hasil minor Madrid. Nina Bonino bahkan menumpahkan kekesalannya di media sosial X. Dalam penulisannya, Bonino mengkritik Carlo Ancelotti yang memasang pasangannya sebagai gelandang sayap kanan meskipun tidak belak-belakan mencomot nama sang pelatih. Padahal selama ini Valverde dikenal sebagai salah satu pemain berposisi gelandang sentral. Bonino marah dengan pilihan Ancelotti yang menempatkan Valverde sebagai sayap sebelum akhirnya diganti oleh Eduardo Camavinga. Ia pun turut membalas cuitan dari seorang follower terkait keberadaan Valverde.
Saya harus menutup ini dengan lebih baik karena mereka akan membawa saya ke penjara, tulis Bonino di akun media sosial X pribadinya. Saudaraku, posisi terbaik Fede adalah sebagai seorang pivot. Apa yang kamu bicarakan? Hahaha, kapan mereka akan mengerti sekali dan untuk selamanya bahwa Fede bukanlah seorang pemain sayap. Dia bermain sebagai pemain sayap, tahukah Anda? Tulis Bonino. Selain kesal terhadap Ancelotti, Bonino juga secara tersirat ikut menyindir penyerang asal Prancis, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ikut diseret namanya karena ibu dua anak itu melihat pemain depan Madrid tidak pernah dicela ketika tidak kembali untuk bertahan. Karena saya tidak pernah melihat para penyerang dicela karena tidak kembali bertahan, tetapi orang bodoh yang ada di mana-mana, bunyi cuitan Bonino melanjutkan. Terlepas dari kekalahan tersebut, penempatan Valverde sebagai gelandang sayap kanan bukanlah hal yang baru. Sejak bergabung dengan Real Madrid, pemain berusia 26 tahun tersebut sudah dipasang sebanyak 19 kali di posisi sayap kanan dan kebetulan laga kontra AC Milan menjadi kedua kalinya musim ini. Media Diario AS menunjukkan bahwa Valverde justru bersinar berada di posisi tersebut. Itu ditunjukkan ketika dirinya memberikan assist kepada Vinicius untuk mengantarkan trofi ke-14 Liga Champions melawan Liverpool di final edisi tahun 2022 sampai tahun 2023. Real Madrid seakan mengulangi tragedi usai digeprek oleh AC Milan pada matchday keempat League Pace Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Bertindak sebagai tuan rumah di Estadio Santiago Bernabeu, Selasa tanggal 5 November tahun 2024, atau Rabu dini hari WIB, Real Madrid tak berkutik menghadapi AC Milan. Mereka terpaksa mengakui kehebatan tamu dari Italia dengan skor 1-3. Bahkan gawang kawalan Andriy Lunin bobol lebih dulu oleh sundulan Malik Thiaw. Madrid sempat membalas lewat lesakan penalti Vinicius Junior. Namun, sebelum turun minum, Milan memulihkan keunggulan setelah Alvaro Morata menceploskan gol dengan memanfaatkan bola rebound. Gol dari Tijani Reijnders pada menit ke-73 semakin melengkapi penderitaan kubu tuan rumah. Hasil minor ini membuat Madrid gagal bangkit. Sebelum menjamu Milan, Kylian Mbappé DKK dibantai Barcelona 0-4 di stadion serupa. Los Blancos pun mengulangi sebuah catatan negatif yang pernah terjadi 15 tahun lalu. Real Madrid mengalami kekalahan kandang beruntun dengan kebobolan setidaknya 3 gol untuk kali pertama di semua kompetisi sejak Mei tahun 2009. Mundur 1,5 dekade lalu, Madrid dipermalukan 2 kali secara berturut-turut oleh Barcelona, 2-6, dan Mallorca, 1-3. Kembali bahas masa sekarang, kekalahan terbaru kontra Milan menjadi alarm bahaya buat Madrid. Pelatih si putih, Carlo Ancelotti, mengaku mulai khawatir dengan kondisi timnya. Kekalahan back-to-back membuktikan Madrid sedang tidak dalam kondisi bagus. Kami harus khawatir karena dalam beberapa pertandingan terakhir tim tidak dalam kondisi yang baik, ucap Ancelotti. Kami tampil kurang solid, hanya saja, kami tidak bertahan dengan baik, dan tim tidak kompak. Kami harus lebih kompak dan lebih teratur, tutur juru taktik asal Italia itu. Madrid punya kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan saat menerima kedatangan Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku telah melupakan kontroversi Ballon d'Or 2024 dan sekarang fokus kepada laga menghadapi mantan klubnya, AC Milan. Real Madrid akan menatap laga penting tengah pekan ini. Los Blancos dijadwalkan menghadapi AC Milan pada matchday 4 League Pace Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam pertandingan kali ini, Real Madrid akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Rossoneri di Santiago Bernabeu. Duel tersebut akan digelar pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024 waktu setempat atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Carlo Ancelotti dimintai pendapatnya terkait kontroversi yang terjadi dalam penghargaan Ballon d'Or 2024. Dalam acara tersebut, Real Madrid melancarkan aksi boikot dengan menolak hadir di malam penganugerahan trofi bola emas. Penyebabnya karena Vinicius Junior gagal keluar sebagai pemenang setelah kalah dari Rodri. Ancelotti lantas menjawab kalau timnya telah melupakan kejadian tersebut.
Juru taktik asal Italia itu juga menegaskan fokus utamanya kini adalah laga menghadapi AC Milan. Dia bertekad untuk membawa Real Madrid meraup 3 poin atas mantan klubnya. Apa yang terjadi minggu lalu upacara Ballon d'Or adalah masa lalu, ucap Ancelotti seperti dikutip Bolasport.com dari Football Italia. Ini pertandingan spesial karena masa lalu saya. Milan tidak memulai dengan baik. Namun, mereka selalu berbahaya karena punya kualitas bagus dalam menyerang. Mereka punya potensi besar, mungkin mereka belum memenuhinya. Namun, kami harus siap menghadapi pertandingan yang sulit, tuturnya menambahkan, sang juara bertahan mengawali kompetisi dengan melibas Stuttgart 3-1. Namun, mereka kalah 0-1 di kandang Lille pada matchday 2. Real Madrid kemudian melakukan comeback sensasional di laga ketiga melawan Borussia Dortmund. Sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, Real Madrid berbalik menang 5-2 setelah mencetak 5 gol di paruh kedua. Di sisi lain, AC Milan baru meraih poin pertamanya dengan mengalahkan klub Brugge 3-1 setelah dalam 2 pertandingan pertama mengalami kekalahan. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkapkan kondisi timnya pasca tragedi di Valencia dan menjelang duel kontra AC Milan. Real Madrid menghadapi laga berat kontra AC Milan dalam matchday keempat League Pace Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Estadio Santiago Bernabéu pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Sebelum menjamu tamu dari Italia, Madrid batal bertandang ke markas Valencia. Partai yang merupakan pekan ke-12 Liga Spanyol tersebut harus ditangguhkan akibat banjir bandang di kota Valencia. Hujan deras melanda Spanyol Selatan sehingga menimbulkan ratusan korban dan beberapa orang lainnya masih hilang. Menyusul tragedi di negeri Matador, Carlo Ancelotti mengakui bahwa para pemain Real Madrid sepakat untuk tidak bertanding melawan AC Milan. Hanya saja, Los Blancos tak dapat menolak perintah dari UEFA untuk tetap bermain. Semua orang jelas, tidak ada yang mau bermain, ujar Ancelotti seperti dikutip Bolasport.com dari Marca. Saya pikir itu keputusan terbaik. Namun, bukan kami yang bertanggung jawab. Mereka yang berada di atas membuat keputusan tersebut, kata sang nahoda. Meski Spanyol masih dibalut duka akibat musibah, Ancelotti tetap menargetkan kemenangan atas Milan. Ini memengaruhi semua orang karena Anda mendengar, membaca, dan yang terjadi sungguh buruk, tutur dia. Kami harus mempersiapkan pertandingan karena kami profesional dan kami jelas akan berusaha untuk menang. Inilah yang harus kami lakukan, pungkas Ancelotti. Madrid dalam kondisi kurang ideal menjelang partai melawan AC Milan. Pasalnya, Madrid baru saja terbantai oleh Barcelona pada ajang Liga Spanyol. Mereka dipermak 0-4 oleh sang musuh bebuyutan di kandang sendiri. Gol dari Rafinha, Lamine Yamal, dan Brace Robert Lewandowski membuat El Real semakin sulit untuk memuncaki klasemen Liga Domestik. Madrid menduduki tangga kedua dengan 24 poin, tertinggal 8 angka dari Barcelona selaku penguasa tabel.